dan juga kepada segenap panitia penyelenggara, yang mana ini merupakan gabungan dari beberapa majelis taklim. Ada majelis taklim Ali Imran, majelis taklim Asy-Syuhada, majelis taklim Al-Barakah, majelis taklim Al-Muawanah, majelis taklim As-Sa'adah, majelis taklim At-Taqwa, majelis taklim Al-Hidayah, majelis taklim Al-Ikhlas, dan IPRA organisasi, serta dengan FPI dan MPI setempat yang tadi sore sudah melaksanakan bakti sosialnya, dan malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Dan teristimewa salam ini kita sampaikan untuk guru kita, pendiri dan pembina daripada Majelis Taklim Miftahul Ulum yang dipimpin oleh akhina Al-Fadil Al-Ustadz Al-Mubarak Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ja'far Siddiq hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga semua panitia gabungan dari majelis-majelis taklim yang sudah kita bacakan tadi ini diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dan dijadikan sebagai majlis-majlis yang thayyibah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan untuk warga Gang Nangka ini, teristimewanya seluruh warga penduduk yang saat ini rumah-rumahnya, halaman-halamannya terpakai untuk jamaah. Kita bisa lihat bagaimana pintu-pintu mereka akhirnya tertutup oleh padatnya jamaah. Maka dengan ini kita doakan, mudah-mudahan tumpah ruahnya jamaah ini akan mendatangkan rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan setiap rumah yang ada di sini, yang semuanya tersentuh dengan tumpah ruahnya jamaah ini, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diberkahi setiap rumahnya, diberkahi keluarganya, disembuhkan segala penyakitnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi kumpulnya kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi. Nah, berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan diperjalankan? Kata Allah, lailan, pada suatu malam. Dari mana beliau diperjalankan oleh Allah? Minal masjidil haram, yaitu dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Mekkah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, yaitu Al-Masjidil Aqsa yang telah kami limpahkan keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah? Satu, berapa banyak Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa.
Dua, bagaimana enggak berkah? Di malam Isra Mi'raj Nabi, Al-Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat transitnya Nabi sebelum naik untuk bertemu dengan Allah. Tiga, bagaimana enggak berkah? Arwah para rasul dan anbiya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita dikumpulkan semua oleh Allah di dalam Al-Masjidil Aqsa untuk sholat bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebabnya kenapa Allah menyatakan alladzi barakna haula. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Belum kita bertanya, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya. Kami di sini maksudnya Allah, nya di sini maksudnya Nabi Muhammad. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad, kepada Nabi, kepada Rasul, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi saudara jelas, untuk apa Nabi kita di Isra Mi'rajkan? Untuk Allah mempertontonkan kepada beliau, memperlihatkan kepada beliau tentang kebesaran Allah. Oleh karenanya, kalau kita malam hari ini memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, sudah seyogianya lah saudara kita tancapkan dalam hati kita yang paling dalam bahwa yang maha besar itu adalah Allah, yang maha kuasa itu adalah Allah, yang maha agung itu adalah Allah. Karena peristiwa Isra Mi'raj, saudara, adalah peristiwa di mana Allah menunjukkan kebesarannya. Sehingga kalau kita membaca sejarah Isra Mi'raj, wajib kita tancapkan tentang kebesaran Allah di dalam jiwa kita, hati kita, dan sanubari kita yang paling dalam. Tanemin dalam hati kita, yang maha besar adalah Allah, yang maha agung adalah Allah, yang maha suci adalah Allah. Kenapa ini menjadi penting saudara? Sekurang-kurangnya ada dua perkara yang mesti kita ingat. Satu, manakala seorang hamba sudah menangkapkan dalam jiwanya tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, saudara, di mana Allah maha menyaksikan, maha melihat, maha mengetahui segala perilakunya, maka sejak saat itu sang hamba tidak akan pernah berani sembarangan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah, kita tahu lemahnya kita, kecilnya kita, tidak berdayanya kita, saudara, maka kita nggak bakal berani sembarangan kurang ngajar untuk berbuat maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak anak muda bertanya, Habib, bagaimana sih caranya supaya kita rajin sholat, rajin puasa, takut berbuat maksiat? Salah satu caranya adalah tancapkan kebesaran Allah di dalam jiwamu yang paling dalam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya semua, siap tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita? Siapa maha besar? Siapa maha perkasa? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha mulia? Siapa maha suci? Takbir! Sallu ala Nabi. Itulah sebabnya Pak, Bu, betapa ulama-ulama sufi dari thariqah mana saja, thariqah Naqsabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, saudara, dan lain sebagainya, banyak yang mengamanatkan kepada para muridnya, para pengikutnya, untuk selalu mengikrarkan dalam dirinya. Apakah, saudara,
Sound paling belakang mati. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran Ustaz. Bisa coba sound system bagian belakang. Sekali lagi kedengeran. Oh, kalau gitu mesti pakai bahasa isyarat nih. Coba sound system di sebelah kanan panggung ujung. Coba mungkin ada putus di bawah. Coba lihat yang duduk-duduk di bawahnya ada kabel, diperhatikan. Coba. Atau pakai toa enggak apa-apa Ustaz? Pasangin toa dari pagi. Coba mic yang lain sama. Mic yang lain sama. Testing. Suara ini. Testing. Sebelah sini dengar semua. Sebelah kiri. Belakang nggak dengar juga. Tapi jangan khawatir, yang dengar maupun nggak dengar semua dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Dengar nggak dengar semua dapat berkah. Bisa diperbaiki. Sikringnya atau kabelnya. Coba jamaah kalau ada duduk dekat kabel hati-hati. Jangan kabelnya diduduki atau kabelnya sampai ketarik, sampai putus. Sudah dengar? Takbir. Udah cakep. Bukan, stok suara saya udah habis ini. Kalau nggak dibantu sama speaker, wah. Lanjut. Lanjut. Baik, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Manfaat dari menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita yang pertama adalah agar kita tidak sembarangan berbuat maksiat di hadapan yang maha besar. Betul? Betul? Kalau begitu saya tanya, kalau begitu menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa penting tidak? Perlu tidak? Siapa yang maha besar? Siapa maha agung? Siapa maha mulia? Takbir. Kita lanjutkan soal guru-guru sufi, sudah ada. Jadi para ahli sufi banyak mengamanatkan kepada para muridnya, kalau sebelum tidur atau bangun tidur atau pada saat selesai sholat, jangan lupa berikrar. Apa ikrarnya? Antara lain Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Artinya apa? Allahu hadiri, Allah hadir ada bersamaku. Allahu nadhiri, dan Allah melihatku. Allahu syahidi, dan Allah menyaksikanku. Jadi kalau itu kita tancapkan dalam jiwa kita, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Enggak bakal sembarangan kita berani berbuat maksiat. Betul? Betul? Begitu saya tanya sekali lagi, siap tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa? Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Ayo ikuti semua. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadhiri,
Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Sallu ala nabi. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, ini tidak kalah dahsyatnya ibadallah. Manakala seseorang menanamkan kebesaran Allah dalam jiwanya yang paling dalam, kemudian dia takut kepada Allah, dia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, selalu menghiasi dirinya dengan ketakwaan dan ketaatan, maka saudara, begitu kebesaran Allah bersemayam di dalam hatinya, maka seluruh musuh-musuh Allah akan dibuat oleh Allah menjadi kecil dalam pandangannya, saudara. Dia tidak akan pernah takut lagi kepada musuh-musuh Allah. Sebesar apapun itu musuh, sekuat apapun itu musuh, sehebat apapun itu musuh. Kenapa? Sebab yang ada dalam hatinya, jiwanya, pandangannya, yang maha besar adalah Allah, yang maha agung adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah. Sehingga musuh Allah yang mana saja kecil, nggak pernah lagi dia takut kepada musuh-musuh Allah, saudara. Takbir, takbir. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha kuat? Siapa maha perkasa? Apa ada yang lebih besar dari Allah? Apa ada yang lebih kuat dari Allah? Apa ada yang lebih agung dari Allah? Takbir. Nah, maka itu kalau ada anak muda nanya, Habib gimana sih supaya kita nggak takut lawan preman, nggak takut lawan bajingan, nggak takut lawan mafia, nggak takut lawan oknum pejabat yang bejat, nggak takut untuk menghadapi musuh-musuh Allah sebesar apapun, sekuat apapun. Saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, titik. Kalau kebesaran Allah sudah bersemayam dalam hati kita, saudara, semua musuh menjadi kecil, rasa takut menjadi hilang. Kenapa? Karena itu adalah anugerah dari Allah, di mana Allah, saudara, mengkaruniakan kita rasa seperti itu, sebab kita menancapkan kebesaran Allah di dalam jiwa kita. Alhamdulillah. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu menancapkan kebesaran Allah dalam jiwa penting tidak? Perlu tidak? Harus tidak? Wajib tidak? Siap tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuat? Siapa maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Karena itu, saudara, saya berharap pulang dari sini nanti semua mulai melatih setiap hari bagaimana dia meletakkan kebesaran Allah di dalam jiwanya dan sepenuh hatinya, sehingga ke depan untuk melanjutkan perjuangan kita yang penuh tantangan dan ancaman, kita tidak lagi mempunyai rasa takut, insya Allah. Karena orang kalau udah begitu, saudara, nggak takut difitnah, nggak takut diancam, nggak takut dicaci maki, nggak takut dijelekin, nggak takut diculik, nggak takut dianiaya, nggak takut dipenjara, nggak takut dibunuh. Kenapa? Sebab di dalam jiwanya yang ditakuti hanya Allah. Siap tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa? Siap membela agama Allah? Siap membela Allah? Siap membela Nabi? Siap mati di jalan Allah? Takbir. Bicara mati di jalan Allah, saya mau tanya, yang berjuang mati, yang gak berjuang mati juga? Kirain gak mati, kirain yang berjuang doang yang mati, saudara. Ayo saya mau tanya, yang berjuang, yang gak berjuang, yang berjihad, yang gak berjihad, yang berangkat ke medan perang, yang ngumpet di kolong tempat tidur, mati juga. Kok ngumpet di kolong tempat tidur mati? Ketiban tempat tidur, kesian benar. Baik orang yang kelaparan mati,
betul. Yang kekenyangan, yang miskin, yang kaya, yang sakit, yang sehat, mati semua saudara. Kenapa kita mesti takut dengan kematian? Yang mesti kita takut bukan kematian, tapi persiapan untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melihat apa yang sudah disiapkan untuk menyambut hari esok. Hari esok yang pasti datang adalah hari kematian, hari ajal yang pasti tiba. Apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kematian tersebut saudara? Jangan lupa nanti di pengadilan Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu pasti akan ditanya saudara, 'anil na'im. Satu persatu akan ditanya oleh Allah tentang apa? 'Anil na'im, tentang aneka ragam nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kamu sekalian. Nah, maka itu saudara, dari sekarang siapkan diri kita. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan saudara? Sehat kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, energi kita, ilmu kita, apa kita gunakan itu semua saudara? Kalau itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka itu saya mau tanya sekali lagi semua, siap berjuang? Siap berjuang? Berani mati di jalan Allah? Betul? Takbir. Dan kebesaran Allah ini Pak, Bu, dalam beberapa bulan terakhir ini sangat kita rasakan di Indonesia. Sangat kita rasakan saudara. Mari kita lihat Pak, Bu ya. Satu dari aksi-aksi bela Islam yang digelar oleh para habaib dan ulama serta umat Islam. Dari aksi bela Islam 1 yang dihadiri ratusan ribu orang, aksi bela Islam 2 yang dihadiri lebih dari 3 juta orang, aksi bela Islam yang ketiga 212 saudara yang dihadiri hampir 8 juta orang. Ini semua saudara, ini semua menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kepada kita tentang kebesarannya. Sebab tanpa kebesaran Allah, tanpa pertolongan Allah, aksi 212 nggak bakal pernah bisa digelar saudara. Kalaupun digelar, mustahil bisa sukses dan seberkah yang kita rasakan saudara. Mustahil. Kenapa semua itu terjadi? Karena anugerah Allah, karunia Allah, pertolongan Allah. Mari kita lihat saudara. Anda tahu ketika kita mau menggelar aksi 212, ini Kiai Haji Ja'far Siddiq saudara, pimpinan majelis kita di sini. Beliau ini nemeni saya sepanjang hari untuk bagaimana mensukseskan 212, dan tahu betul tantangan yang dihadapi saudara. Luar biasa. Difitnah, diteror, diintimidasi, diancam saudara. Enggak sampai di situ, masyarakat ditakut-takuti. Jangan datang, nanti ada pembunuhan, nanti akan ada penembakan, nanti ada pertumpahan darah. Jangan mau datang, nanti ada kerusuhan. Jangan mau datang, itu makar, nanti kamu ditangkap. Jangan datang, itu anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu mau melawan negara, itu mau menggulingkan presiden. Jangan mau datang. Sampai Kapolda Metro mengerahkan helikopter kepolisian saudara, melemparkan selebaran dari helikopter kepada seluruh penduduk Jakarta dan sekitarnya. Isinya jangan turun. Nggak sampai di situ saudara, angkot-angkot, bis-bis, metro mini, Kopaja, semua diancam. Kalau coba-coba bawa masyarakat untuk hadir 212 saudara, akan dicabut izin trayeknya. Sampai begitu saudara, habis-habisan. Secara logika 212 gagal saudara. Secara logika, hitungan kalkulasi matematik manusia saudara, 212 nggak bakal bisa digelar saudara.
Makanya malam itu saya sampaikan ke Ustaz Ja'far, Ustaz, kalau besok yang datang 1/4 Monas juga udah bagus nih. Udah dahsyat ini. Loh, kenapa kita dapat laporan dari daerah? Saudara, Habib kami dihadang, Habib kami dipulangkan, Habib korlap kami ditangkap, Habib mobil kami nggak boleh jalan di mana-mana. Bahkan di Bakahuni, saudara, itu pelabuhan di Lampung nyebrang ke Merak, itu yang hadang, saudara, helikopter ditaruh di jalan supaya mobil-mobil tidak masuk, saudara. Sampai begitu rupa, luar biasa. Tapi begitu tiba 212, saudara, subhanallah, saya tanya, ternyata yang hadir sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalau begitu mereka yang ingin menggembosi aksi 212, saudara, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau begitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya tanya, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Saudara, kalau Allah yang sudah berkehendak, siapapun tidak bisa menggembosi kebesaran Allah. Betul? Kalau Allah sudah berkehendak, saudara, siapapun enggak bakal mampu untuk mencegahnya, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya tanya, kalau begitu dalam peristiwa itu, saudara, coba saya tanya, kita sadari ada kebesaran Allah tidak? Ada kekuasaan Allah tidak? Ada pertolongan Allah tidak? Alhamdulillah. Makanya jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah. Itulah sebabnya kita disuruh bersatu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada hablullah, kepada tali Allah, agama Allah, aturan Allah, hukum Allah. Pegang teguh. Sampai Allah mengatakan wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai, jangan. Kenapa, saudara? Sebab di dalam persatuan ada kekuatan, di dalam perpecahan ada kelemahan. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, Pak. Enggak sampai di situ, Bu. Ternyata persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya sumber kekuatan. Ada yang lebih dahsyat. Apa itu? Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ini rahasianya, saudara. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, bahu membahu berjuang bersama. Wajib, kata Nabi, saudara. Kenapa wajib? Nabi menyampaikan rahasianya. Sebab fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Di mana ada kebersamaan, ada persatuan, ada persaudaraan, di situ ada keberkahan, dan di situ akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa pertolongan Allah ini menjadi sangat urgen, saudara? Sebab sekuat apapun tenaga kita, sebanyak apapun jumlah kita, sekaya apapun harta kita, sehebat apapun semangat kita, kalau tidak ada pertolongan Allah, percuma, saudara. Betul? Betul? Tapi sebaliknya semiskin apapun harta kita, selemah apapun tenaga kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, tapi kalau bersama kita ada pertolongan Allah, maka musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan langkah perjuangan kita, saudara.
Berarti pertolongan Allah itu penting tidak? Perlu tidak? Urgen tidak? Takbir. Jadi jangan main-main dengan pertolongan Allah, saudara. Kalau pertolongan Allah sudah datang, saudara, banyak keajaiban-keajaiban terjadi di luar nalar kita. Saya kasih contoh. Kemarin lagi pilkada, saudara. Putaran kedua. Saudara, banyak tokoh politik, tokoh nasional datang ketemu saya dalam keadaan putus asa. Sampai mereka bilang, Habib, gak bakal menang kita. Lalu saya bilang, kenapa gak bakal menang? Ya habis bagaimana, Beb? Ini calon gubernur kafirnya yang menjadi tim sukses negara. Negara dari atas sampai ke bawah jadi tim sukses. Saudara, udah gitu mereka bukan lagi melakukan serangan fajar, bahkan serangan barbar. Kalau serangan fajar kan cuma di di pagi hari, betul? Ini enggak, bawa hari-hari, saudara. Sampai yang namanya Jakarta, saudara, hujan sembako. Lu di sini hujan air, soalnya hujan sembako. Banjir duit. Luar biasa, saudara. Jadi curang itu udah kasat mata kelihatan. Saking terang-terangannya orang buta ngelihat, saudara. Sampai begitu tuh. Curangnya besar-besaran, betul? Betul. Makanya banyak tokoh politik putus asa. Ini begini caranya bagaimana? Bawaslu tidak berdaya, Panwaslu tidak berdaya, KPU tidak berdaya, saudara. Ini udah terang-terangan, curang. Lu ngerti gak sih lu? Tuh kalau curangnya sampai begitu tuh berarti udah parah tuh curang. Betul? Betul. Udah curang habis-habisan, saudara. Habis-habisan. Tapi saya ingatkan kepada mereka, satu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, saya ingatkan dengan janji Allah. Kan Allah udah janji, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu sungguh-sungguh memenangkan Allah, Allah pasti memenangkan kamu. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kenapa kita mesti takut, saudara? Jangan yakin dengan Allah punya janji. Yang penting, saudara, bersatu, ikhlaskan niat. Kerja keras. Insya Allah, Allah juga udah janji dalam Al-Quran, fa'idha asamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah tancapkan niat, bulatkan tekad, kamu sudah melangkah berbuat, fatawakkal ala Allah. Soal hasil serahkan kepada Allah. Nggak usah putus asa. Ada pimpinan partai, saudara, diajak ngobrol dengan seorang tokoh nasional. Apa dia bilang? Wah, saya sudah yakin kita kalah, dia menang. Udahlah, saya nggak ikut-ikutan, saya netral aja. Saudara, menilai kekuatan musuh boleh, menganggap musuh kuat boleh saja. Tapi pada saat kita melihat kekuatan musuh, kebesaran musuh, jangan itu dijadikan alasan untuk putus asa. Mestinya kalau kita lihat musuh kuat, musuh besar, itu mestinya kita tercambuk, makin dipompa, makin mencari cara bagaimana cara mengalahkan dia. Di samping yang penting, ikhlaskan niat, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, jauhkan kemaksiatan. Saudara, insya Allah kita menang. Betul? Makanya itulah sebabnya kenapa di Jakarta di mana-mana umat kita ajak rame-rame sholat subuh di masjid, saudara. Subuh berjamaah, dikit-dikit subuh berjamaah, saudara. Lah untuk apa? Itu tadi memberikan pencerahan kepada umat, mengundang keberkahan dari Allah, mengetuk pintu rahmat dari Allah, mengetuk pintu pertolongan Allah. Kalau Allah sudah tolong, walaupun mereka sudah bayar semua manusia, mereka sudah sogok semua orang, tetap mereka tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan umat Islam, saudara. Betul? Nah, buktinya kita lihat
Ada pertemuan pendukung saudara gerombolan serbet. Lu tahu serbet gak? Ya bukan, si Ahok bilang jilbab perempuan muslimah kayak serbet. Ye, baju lu yang kayak serbet, goblok. Betul? Serbet di rumah kan kotak-kotak, betul? Sama gak sama bajunya Ahok? Masa dibilang jilbab yang kayak serbet? Ye, kutil babi. Kira-kira jelas gak? Dan ini ada pertemuan saudara kampanye. Diundanglah seorang ustadz, saudara, dari gerombolan serbet. Ini ustadz ceramah. Ceramah, pokoknya dia ceramah dipesan oleh panitia. Ingat ya, sampaikan kepada umat Islam bahwa umat Islam tidak berdosa memilih pemimpin non muslim. Pokoknya kupas saja ayatnya. Semangat ini ustadz. Saudara, ya maklum sekarang kan banyak ustadz imanuhum fi amplopihim. Betul. Ada gak? Ada gak? Lu paham gak imanuhum fi amplopihim? Maksudnya imannya ada dalam. Paham lu? Ngerti? Udah paham boleh pulang. Saudara, ceramah sang ustaz semangat. Begitu habis memberikan salam, mulai ceramah dia. Di tengah ceramah apa dia katakan? Semangat jadi saudara-saudara. Kita sebagai umat Islam nggak boleh memilih pemimpin kafir. Wajib kita memilih pemimpin muslim. Itu panitia pada berdiri semua. Diparahin itu Ustaz ngomong apaan? Loh emang kenapa? Udah berhenti dulu Ustaz, ceramahnya berhenti. Berhenti dibawa ke belakang. Ustaz tadi ngomong apaan? Emang gua ngomong apaan? Tadi Ustaz bilang haram memilih pemimpin kafir. Mesti milih pemimpin muslim. Hah? Saya ngomong begitu? Iya, saya juga nggak sadar ngomong begitu. Saya mau tanya tuh yang printer lidahnya siapa? Lidahnya milik siapa? Takbir! Masya Allah, kotak-kotak jadi bandar tekor. Saudara, siapa yang sangka dia bakal teriak begitu, saudara? Terang-terangan di hadapan daripada masa mereka. Ini anugerah siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Ada lagi kedua, lebih seru lagi, saudara. Di Jakarta banyak ibu-ibu lansia, tahu lansia? Lanjut usia, ya namanya ibu-ibu lanjut usia, saudara. Banyak yang buta huruf, banyak mata rabun, betul? Wah, dikasih saudara sembako, dikasih beras, dikasih minyak, dikasih duit, dikasih baju, girang bener tuh ibu. Ditanya, ibu kemarin dapat sembako bu? Iya dapat banyak, alhamdulillah. Nah terus bagaimana ibu? Itu yang ngasih punya pesen nggak? Iya dipesenin. Pesennya apa? Saya dikasih hadiah banyak, syaratnya harus pilih nomor 2. Harus pilih nomor 2. Terus ibu pilih nomor 2. Ya saya pilih dong nomor 2. Dia baik ngasih saya duit. Oh begitu. Yang ibu pilih yang mana bu? Itu nomor 2. Ya nomor 2 yang mana bu? Yang pakai peci. Ditanya ibu, itu yang pakai peci nomor 3. Di ibu ngotot, salah, nggak ada nomor 3. Yang ada cuma 2 nomor, nomor 1, nomor 2. Nah ibu ngenalin nomor 2 bagaimana? Saya buka itu kertas suara, ada kotak 2. Ini kotak 1, ini kotak 2. Saya colok kotak 2. Alhamdulillah. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Dia mengadalin orang tuanya pinter bener. Alhamdulillah. Saya tanya, itu yang begitu-begitu anugerah siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa maha agung? Siapa maha sempurna? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang hasilnya saya tanya saudara, calon gubernur muslim kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Menangnya dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Menang mutlak, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada yang ngomong begini, udahlah, Ahok kan udah kalah,
Ya udah kesianin, sidangnya biar dibebasin aja. Iye. Saya dibujuk-bujuk, udahlah Habib Rizik nggak usah ngotot-ngotot lagi soal sidang. Saya kan kemarin protes keras, kok jaksa bertingkah seperti pembela. Saudara kita protes keras, ada yang marah-marah. Kenapa sih Habib Rizik tega bener? Iya. Orang udah jatuh masih ditimpain tangga. Iya. Masya Allah pakai marah-marah saudara. Udah saya bilang nggak bisa. Tetap saya undang umat Islam dari mana-mana. Nanti hari Selasa besok tanggal 25 April saudara, sidang pledoi Ahok, rame-rame kita kepung sidangnya. Setuju? Siap hadir? Takbir. Kemarin saya umumkan undangan ini di acara Bogor bersolawat. Yang hadir puluhan ribu orang saudara, bahkan ratusan ribu. Begitu saya umumkan malam saudara, saya minta nanti sidang pledoi umat Islam dari mana-mana datang kepung. Untuk apa? Bukan untuk mengganggu jaksa, bukan untuk berbuat anarkis, bukan untuk mencaci maki pemerintah, bukan untuk menghina Jokowi, bukan untuk menghina Megawati, bukan untuk menghina polisi, tapi untuk memberikan support kepada majelis hakim agar besok jangan takut di dalam memutuskan hukum. Betul? Betul? Saya mau tanya, hakim perlu tidak diberikan support? Perlu tidak didorong? Perlu tidak didukung? Siap hadir? Betul? Takbir! Gara-gara saya ngotot ngundang saudara, besoknya dapat surat panggilan lagi dari polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya supaya acaranya gagal, umat nggak datang tanggal 25, saya dipanggilnya tanggal 25 juga saudara. Udah gitu istri saya ikut dipanggil juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya gara-gara ngajak orang datang tamasyah Al-Maidah 51, pasal dari 15 nambah jadi 17. Masya Allah, pasal saya banyak banget bu. Pasalnya banyak. 1, hina anak Tuhan. Kemudian yang kedua, hina Pancasila. Yang ketiga, hina Sampurasun. Yang keempat, hina jenderal. Gara-gara saya bilang jenderal otak hansip, saya dianggap menghina jenderal saudara. Kemudian yang kelima, saya dianggap memprovokasi massa. Yang keenam, saya dianggap menghasut rakyat. Yang ketujuh, saya dituduh nyerobot tanah negara. Yang kedelapan, saya difitnah selingkuh wanita. Kemudian yang kesembilan saudara, saya juga dituduh makar. Yang kedelapan saudara, saya dituduh lagi saudara, yaitu ingin mengganti dasar negara. Itu tuduhan banyak saudara. Yang paling akhir, menghina 9 naga. Yasa. Saya ditegur, Habib dilaporkan karena Habib ceramah di Masjid Ampel Surabaya, mengatakan kepada umat Islam, ayo 9 naga kita jadikan 9 cacing. Habib sudah menghina, maka para naga melapor. Saya tanya, saya mau tanya, ini yang melapor naga atau manusia? Polisinya bilang manusia, ya berarti bukan naga dong. Saya ngomong naga, suruh naga dong yang lapor. Betul? Betul? Masa saya ngomong naga, manusia yang marah? Kalau saya hina cacing, cacing yang lapor. Saya hina naga, naga yang melapor. Betul? Saya nggak sebut nama, kecuali kalau saya sebut nama, siang-siang maling seng. Saya nggak sebut nama, saudara.
Saya bilang 9 naga, saudara, nambah itu pasal. Gara-gara ngajak umat dari luar, Tamasya Al-Maidah 51, nambah lagi pasal, saudara. Saya hitung semua 17. Jangan-jangan pulang dari Gang Nangka besok jadi 18 nih. Makanya lu jangan ngundang gua lagi dah. Nah, habis setiap undangan pulang dapat pasal. Masya Allah, lu enak cuman ketawa doang, gue yang puyeng. Iya saudara, bukan istri di rumah biasanya kita pulang bawa berkat, bukan bawa berkat, bawa perkara. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi saya mau tanya semua umat Islam, saudara, para ulama, para habaib yang berjuang di jalan Allah, apa mesti takut? Apa harus berhenti? Apa harus mundur? Siap maju bersama ulama, siap maju bersama habaib, siap berjuang bela Islam. Takbir. Maka itu saya minta kepada umat Islam, walaupun besok hari Selasa saya diperiksa di Polda Metro Jaya, istri saya juga diperiksa di Polda Metro Jaya, umat Islam tetap saya minta datang ke sidang Ahok. Jangan biarkan penista agama dibebaskan. Betul? Betul? Siap datang ke sidang Ahok, siap datang ke sidang penista agama, siap penjarakan penista agama, siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Takbir. Datang hari apa besok? Tanggal berapa? Tahu tempat sidangnya? Siap hadir di sana? Betul? Nah, kalau sudah hadir di sana harus ikut komando pimpinan. Setuju? Takbir. Alhamdulillah, ini baru datang nih. Ini provokator yang kedua nih. Kiai Haji Zaitun Rasmin. Takbir. Takbir. Kiai Haji Zaitun Rasmin ini wakil ketua GNPF MUI. Sekaligus beliau juga wakil sekjen MUI. Dan beliau juga ketua umum Al-Wahdah Al-Islamiyah. Alhamdulillah, kita doakan biar beliau panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Biar pulang gak bawa perkara, biar gak ada yang ngelaporin, biar gak masuk penjara. Amin. Amin. Makanya lo amin yang serius. Makanya anak-anak muda nih besok nih, anak-anak muda kita nih semua saudara, harus ada yang jadi ulama. Betul? Harus ada yang jadi kiai. Betul? Tapi juga mesti ada yang jadi insinyur. Betul? Harus ada yang jadi dokter. Betul? Harus ada yang jadi polisi. Betul? Harus ada yang jadi tentara. Betul? Ayo saya mau tanya anak-anak muda, lu kalau besok jadi polisi mau nangkep ulama gak lu? Menangkep ulama gak lu? Menangkep ulama gak lu? Makanya jadi polisi. Ya kalau polisi dari santri, tentara dari santri, mereka gak bakal kurang ajar sama kiai, sama ulama. Betul? Gak ada kriminalisasi ulama. Betul? Saya mau tanya anak-anak muda, kalau besok anda jadi tentara, jadi polisi, siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Gara-gara lu gak jadi polisi, anak kiai dikriminalisasi. Udah pokoknya begitu aja, saya ngundang hari Selasa, siap datang enggak? Siap datang ke sidang Ahok. Takbir. Jadi jangan nunggu saya, oh Habib enggak datang, kan gue lagi diperiksa, goblok. Hari Selasa besok tanggal 25 saya dan istri saya dipanggil. Begitu juga pengawal setia saya, paman saya Habib Muhsin bin Alwi Al-Attas. Jadi dipanggil bertiga untuk diperiksa saudara. Ya, judulnya sebagai saksi, tapi temanya adalah kriminalisasi saudara. Dan sekaligus untuk mencegah supaya umat tidak datang di hari Selasa tanggal 25. Anda tunjukkan saudara, Anda tunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Islam dan Al-Quran. Walaupun saya diperiksa, bahkan kalaupun saya ditangkap tidak ada urusan. Walaupun saya dibunuh harus mati, umat Islam tetap harus bangkit berjuang tegakkan Islam di Indonesia saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Islam, siap tegakkan Islam. Takbir. Kalau si penista agama sampai dibebaskan saudara, besok orang akan makin kurang ajar menghina Islam, menghina Al-Quran. Enggak boleh saudara. Betul? Betul?
Nggak boleh dibiarkan penghina agama, penghina Islam harus dipenjara biar yang lain tidak lagi berani untuk menghina agama. Betul. Siap penjarakan penista agama, siap penjarakan Ahok. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saya nggak peduli saudara mau dipanggil, mau ditangkap, nggak ada urusan. Saya sudah nyatakan dari awal, dari pertama, kami Aksi Bela Islam ada 3 target jangka pendek. Jangka pendek yang pertama adalah kalahkan penista agama di medsos. Alhamdulillah, Laskar Cyber Muslim di mana-mana memenangkan pertempuran di dalam alam maya, saudara. Takbir, siap perang di medsos, siap rebut dunia medsos. Takbir. Maka itu handphone Anda jangan terlepas, saudara. Isi pulsa, buat akun, terus perang. Kalau ada akun-akun yang menyerang Islam, hantam habis. Ada akun-akun yang menghina Nabi, serbu, habisi, saudara. Gak boleh kita kalah dalam dunia medsos oleh orang-orang kafir. Betul? Siap perang medsos. Takbir. Itu target kita yang pertama. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan kemenangan kepada Laskar Cyber Muslim, saudara. Anda tahu Laskar Cyber Muslim yang ada di alam maya saat ini jumlahnya 3-4 juta lebih, saudara. Pokoknya setiap ada yang menghina Islam atau berita hoak, berita bohong, langsung diserbu. Saudara, diserbu oleh netizen Muslim, diserbu oleh cyber Muslim. Alhamdulillah. Makanya lihat waktu itu sidang pertama penista agama, saudara, Ahok pura-pura nangis. Ye. Maksudnya nangis nyari simpatik. Kalau dia nih orang baik, nggak sengaja terzalimi, teraniaya, tolong dimaafkan. Dan waktu dia nangis, anak buahnya langsung foto, saudara. Dari kanan, dari kiri, dari samping, dari depan, difoto. Dalam waktu 15 menit menyebar, saudara, oleh ribuan, yaitu buzzer yang mereka bayar, disebar supaya masyarakat simpatik, saudara. Tapi subhanallah, baru nyebar 5 menit kemudian ada santri yang bikin meme. Gambarnya buaya lagi nangis. Buaya lagi nangis. Itu cuman gambar buaya lagi nangis. Saudara, buyar udah dia punya opini, saudara. Orang yang tadinya simpatik kesian, buaya. Oh, buaya. Enggak lama, 5 menit kemudian lagi, saudara, ada yang lempar lagi di meme. Bagaimana ketika Ahok membentak-bentak perempuan tua yang nangis karena rumahnya digusur, saudara. Sampai dia katakan gak peduli dengan air matamu. Akhirnya, saudara, yang buat meme bilang, aku juga tak peduli kini kepada air matamu. Takbir! Takbir! Akhirnya orang-orang yang lupa jadi inget, iya ya, ada orang tua dia bentak-bentak. Sampai nangis dia gak peduli. Sekarang mau nangis, iya. Madi kipe loh. Maka itu saya tanya, jasa cyber Muslim, saudara, besar tidak? Bagus tidak? Siap lanjut? Takbir. Yang kedua target kita, kalahkan si penista agama di pilkada. Saya tanya, udah dikabulkan belum oleh Allah? Sudah dikabulkan belum? Calon gubernur Muslim, saudara, kalah atau menang? Alhamdulillah. 2 sudah tercapai, saudara. Sekarang tinggal yang ketiga, kalahkan penista agama di pengadilan. Jadi jangan kita mau kalah, jangan. Kita kejar terus. Kita tunjukkan kepada dunia, saudara, bahwa kita mengikuti prosedur hukum. Betul? Maka itu saya ingatkan kepada pemerintah, saya ingatkan kepada para penegak hukum, hargai langkah umat Islam yang konstitusional, yang prosedural. Ada orang menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Allah, mereka tidak langsung bunuh, mereka lapor, mereka proses, mereka giring sampai ke pengadilan. Kalau di Pakistan sudah dibunuh orang, saudara. Kalau di Afghanistan sudah ditembak orang, saudara. Kalau di Timur Tengah sudah dipotong orang, saudara. Kita tunjukkan kepada dunia betapa santunnya umat Islam Indonesia, betapa prosedurnya, betapa taat kepada hukumnya. Tolong pemerintah, para penegak hukum, jangan kau sakiti hati bangsa Indonesia. Jangan sampai kau hina, jangan sampai kau tidak hargai kesabaran dan kesantunannya. Betul? Betul?
Betul. Sebab kalau umat terus-menerus disakiti, saya tanya, umat bisa menhakim sendiri? Tidak. Bisa tidak? Umat bisa menghabisi penista agama? Tidak. Yakin? Betul. Takbir. Pemerintah mesti catat itu, saudara. Jangan sampai nanti kalau umat disakiti, umat serbu, umat main hakim sendiri, akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan. Akhirnya dunia mengatakan umat Islam Indonesia anarkis, keras, zalim, melanggar hukum. Jangan diciptakan kondisi yang merugikan bangsa dan negara hanya untuk melindungi seorang penista agama. Masya Allah. Selamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar, kepentingan negara yang lebih besar, daripada melindungi hanya seorang kafir penista agama. Kira-kira jelas tidak? Mati-matian penista agama dibela, sampai ulama dikriminalisasi, sampai tega ulama dipermalukan, sampai tega ulama dicaci maki, sampai tega saudara ulama ditangkap sana tangkap sini, periksa sana periksa sini, hanya untuk melindungi penista agama, hanya untuk melindungi kafir yang menghina Al-Quran, hanya untuk melindungi kafir yang menghina agama. Kurang ajar. Maka itu kami tidak akan pernah mundur, saudara. Saya tanya semua di sini umat Islam, siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap bela agama? Takbir. Hari Selasa 25 April siap datang ke sidang, siap kepung sidang, siap beri spirit kepada hakim, siap bela hakim, siap dorong hakim, siap beri semangat kepada hakim untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Betul? Takbir. Karena itu malam ini kita baca surat Al-Fatihah. Bimujizatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar dalam perang episode ketiga ini Allah tetap memenangkan kita. Dan kita mohon kepada Allah agar penista agama ini dimasukkan penjara, dihancurkan hidupnya oleh Allah. Begitu juga yang membela penista agama, saudara. Kita mohon kepada Allah, siapapun yang membela penista agama, siapapun, apakah itu partai, apakah itu ormas, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, saudara, siapapun, saudara, yang membela penista agama, padahal orang ini sudah menghina Islam, kita mohon kepada Allah agar mereka dihancurkan, disiksa di dunia sebelum akhirat, agar menjadi pelajaran bagi umat yang lainnya. Jangan sembarangan untuk menghina kitab suci Allah. Betul? Betul? Takbir. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, hari Selasa siap hadir? Hari Selasa siap datang? Ingat, kita datang bukan buat anarkis. Betul? Kita datang bukan untuk bikin kerusuhan. Betul? Kita datang untuk mengawal sidang agar kita tidak dicurangi. Betul? Untuk mengawal sidang, untuk memberikan support kepada hakim. Betul? Tolong diingat saudara, walaupun jaksa menuntut bebas sekalipun, tapi hakim punya hak untuk memutuskan 5 tahun penjara, saudara. Jangan tertipu dengan berita-berita, jangan tertipu dengan opini-opini. Walaupun jaksa menuntut bebas sekalipun, hakim punya hak untuk melihat, membaca, menilai, dan memutuskan, saudara. Dulu ada Bapak Adam Damiri, dimasukkan ke pengadilan, jaksa menuntut bebas, tapi divonis oleh hakim 3 tahun penjara. Dulu ada seorang korupsi di Riau, saudara, dituntut oleh jaksa 2 tahun penjara, tapi diputuskan oleh hakim 4,5 tahun penjara. Jadi hakim punya hak. Siapa bilang hakim gak boleh memutuskan lebih dari tuntutan? Bohong. Siapa bilang hakim gak boleh memutuskan secara maksimal dengan mengabaikan tuntutan hakim? Bohong. Tuntutan jaksa maksudnya, saudara. Bohong. Hakim punya hak mutlak, hakim bebas, hakim merdeka, hakim independen, hakim berhak untuk memutuskan sesuai dakwaan yang ada dalam tuntutan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya tanya semua, siap kawal sidang penista agama? Siap kepung sidang penista agama? Siap dorong hakim agar independen? Takbir. Takbir. Siap penjarakan Ahok? Takbir. Alhamdulillah. Nah itu saya punya permintaan, saudara. Jadi kalau ada yang nanya, Habib apa betul dipanggil? Betul. Istri saya juga dipanggil, kami akan diperiksa, tidak apa-apa. Kalaupun saya tidak bisa hadir bersama Anda di sidang Ahok, tapi saya minta Anda semua hadir, saudara.
Dan nanti kalau di lapangan ikuti komando daripada ulamanya. Setuju? Jangan bikin komando sendiri-sendiri. Setuju? Siap taat komando. Siap satu komando. Siap komando ulama. Jadi kalau nanti di pengadilan ulama bilang duduk, duduk. Ulama bilang jalan, jalan. Ulama bilang bergerak, bergerak. Ulama bilang pulang, pulang. Ulama ajak takbir, takbir. Setuju tidak? Siap taat komando. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Saya tidak mau ada penyusup masuk, sudah. Bisa jadi penyusup masuk, dia yang bikin kerusuhan, nanti umat Islam yang dipersalahkan. Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, alhamdulillah saudara, pada hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Tapi sebelum kita akhiri, kita minta Kiai Haji Zaitun Rasmin memberikan kepada kita ulasan, penutup ringkasan dari apa yang kita sampaikan malam hari ini, sekaligus berdoa untuk kita semua. Setuju? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab hafizahullah wa matta'ana bi'ulubihi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau min kulli makruh, untuk terus melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah yang tentu saja tidak sedikit tantangannya. Saya malam ini tidak ingin memberi ceramah, sebab apa yang beliau telah sampaikan sudah cukup sebagai arahan. Walaupun saya juga hanya hadir separuh saja, ya, atau sedikit dari ceramah beliau. Saya dengan izin beliau mungkin menyampaikan nasyid. Mudah-mudahan jadi hiburan buat kita semua dan juga memperkuat semangat beliau untuk memandu dan mengajak serta membimbing umat dalam perjuangan. Walau berjuta fitnah menghujam, walau perih dan duka menikam, tiadakan henti ku lari mengejar cinta ilahi dan cita menjulang. Padukan hati, satukan langkah, lipat gandakan amal kebaikan, kepada Allah kita kan berserah, agar prahara menjadi anugerah. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Selagi hayat dikandung badan, takkan ku rela agama dinista. Ayo sama-sama. Selagi hayat dikandung badan, takkan ku rela agama dinista. Sekali lagi. Selagi hayat dikandung badan, takkan ku rela agama dinista. Balikan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang kian menerjang. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada, lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya, teguhkan pilihanmu di jalannya. Takbir! Barakallahu fiikum.
Semoga nasyid ini terus menambah semangat kita. Perjuangan tidak pernah lepas dari halangan, rintangan, cobaan, termasuk fitnah yang sering menghunjam ke dalam jiwa, membuat dada kita perih. Tentu fitnah-fitnah yang sering kita dengar, bahwa seolah-olah kita ini tidak suka ketenangan, seolah-olah kita tidak bersyukur dengan kemenangan. Kita sampaikan, pilgub adalah satu urusan, dan menuntut penista agama adalah urusan yang lain. Kita tidak bisa dihibur hanya karena kemenangan yang juga datang dari Allah SWT. Gubernur Muslim dapat mengalahkan penista agama, lantas kemudian kita diam. Tidak bisa. Bila kita diam, maka orang akan mengatakan bahwa kita sebetulnya ini hanya urusan politik. Tidak, kita tidak peduli. Alhamdulillah telah datang kemenangan yang kedua di pilgub. Tetapi menuntut penista agama adalah kewajiban kita. Bahkan kewajiban ini jauh lebih besar daripada memenangkan pilgub dan menang di medsos. Tentu saja sebagaimana yang disampaikan oleh Habibuna, bahwa kita berjuang sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ini yang harus kita pegang. Selama ini kita di Indonesia, kita terbagi dua saja. Ada yang diam terhadap kemungkaran, ketidakadilan, penegakan hukum yang timpang. Ada lagi yang hanya emosional, ya, yang tidak mengerti aturan, tidak mengindahkan undang-undang. Alhamdulillah, kita sejak akhir 2016 mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, menuntut keadilan dengan cara damai sesuai undang-undang di bawah kepemimpinan Habibuna, Habib Muhammad Rizik Syihab. Silahkan bila ada yang mengatakan kita melanggar, tidak ada sama sekali. Mari hargai usaha ini. Kita sekarang ini menjadi contoh yang terbaik bagi umat, bahwa kita peduli penegakan hukum dan tidak melanggar hukum. Jangan seret kami, jangan fitnah kami, jangan bawa kami kepada pelanggaran undang-undang. Hargai usaha kami. Kami akan terus menyuarakan kebenaran dengan segala rintangan dan tantangan. Mohon maaf, ini bukan mau ceramah lagi, tapi sekedar ulasan seperti kata Habibuna, Habib Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau sudah cukup, dan ini sudah hampir tengah malam. Semoga Allah SWT memberikan berkah pada usaha kita, ya. Usaha ini memang tidak ringan, tapi begitulah, usaha ini juga sangat besar pahalanya. Sebab di dalam fikih Islam, al-ajru ala qadril masyaqqah, beratnya tantangan itu berbanding lurus dengan pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah SWT, atau pahala yang besar berbanding lurus dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam perjuangan. Maka Bapak dan Ibu jangan ragu. Selama kita datang untuk menyuarakan kebenaran, selama niat kita bukan anarkis, selama kita tidak mau melanggar undang-undang, teruslah. Sebab kita ini insya Allah akan menjadi penyelamat negeri ini, ya, penyelamat bangsa ini insya Allah. Walaupun orang memfitnah kita, kita sudah melangkah, kita tidak akan berhenti insya Allah, ya. Sebagaimana nasyid yang lain, ya, yang dikatakan kita akan terus melangkah sampai dapat menumbangkan kezaliman, dapat menumbangkan kedurjanaan, dapat menumbangkan kemaksiatan. Semoga Allah SWT memberkahi seluruh langkah kita. Mungkin doanya Ustaz Ja'far saja, ya. Bagi-bagi Ustaz, saya nasyid, ya, dan ulasan. Bagaimana Ustaz Habib dengan izin antum? Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saudara, ayo sama-sama kita melantunkan nasyid aksi bela Islam, semuanya untuk lebih memberi semangat perjuangan kita. Setuju? Setuju? Ayo rame-rame semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran
Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Tangan di atas. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam berdiri. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. 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 Takbir. Takbir. Telah hadir bersama kita di sini, alhamdulillah, Ketua GNPF MUI Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, kita minta kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir untuk menutup acara kita ini. Berikan 1-2 kata mutiara dan tutup dengan doa untuk keselamatan kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kami. Siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela Islam? Takbir. Siap bela Islam sampai tetes darah penghabisan. Siap? Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz, doa. Mari sama-sama kita berdoa untuk kita semua, terutama perjuangan Islam kita, dan wabil khusus untuk Habibuna. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya minta satu Al-Fatihah dikhususkan untuk Habib Rizik, imam besar Islam, umat Islam Indonesia saat ini, berikut keluarganya. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita doakan beliau dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. فيا قاضي الحاجات اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khazalal muslimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kemenangan para pembela-pembela Islam. Berilah kemenangan kepada para pembela-pembela Islam. Lindungilah para pemimpin umat Islam, khususnya Habib Muhammad Rizik Syihab ya Allah, dan muslimin muslimat semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada seluruh para guru yang hadir pada malam ini dan juga jamaah. Kita harapkan pulang dengan tenang sampai di tujuan. Jangan berdesak-desakan, silahkan untuk bergerak dulu pulang. Selama ini kita berkumpul, alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan menyempurnakan segala kekurangan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan untuk kawan-kawan dari FPI, nanti setelah acara ada berkumpul. Yang lain silahkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kealfaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada